Mari kita mulai untuk mempelajari internet marketing dan cara jualan ratusan produk per hari terus-menerus. Seperti telah tadi disampaikan, materi-materi ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di Baba Studio dengan beberapa klien dan juga beberapa bisnis yang kami bangun sendiri. Jadi karena ini sangat subjektif, barangkali berbeda dengan apa yang telah Anda ketahui atau belum Anda ketahui atau pernah Anda baca dari tempat lain, tetapi ikutilah materi ini dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang lebih segar. Siapa tahu ada hal-hal baru, siapa tahu ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Dan di akhirnya nanti keputusan adalah di tangan Anda, apakah Anda ingin mengikuti cara yang telah kami rumuskan di dalam materi workshop kita kali ini. Nah, mari kita mulai. Kemanapun kita mau pergi saat ini, kita memerlukan peta. Andaikan nih Anda ingin pergi ke bandara saja ya. Anda misalnya dari Jakarta atau Anda dari misalnya dari Karawang, Anda dari Bogor, Anda dari Sumatera, Anda ingin ke bandara ke Soekarno-Hatta untuk ke luar negeri misalnya. Maka Anda memerlukan peta, setidaknya Anda memerlukan peta dari rumah menuju bandara Anda. Barangkali Anda sudah tahu jalannya, tetapi dengan aplikasi-aplikasi sekarang seperti Google Map atau Waze, Anda bisa menemukan jalan-jalan yang lebih cepat dibandingkan jalan yang Anda tahu. Nah, kita membutuhkan peta. Peta dari posisi kita sekarang sampai dengan posisi yang kita harapkan. Mari kita anggap bahwa posisi Anda saat ini berada di pojok bawah kiri ini. Dan impian ini Anda ada di sana, yaitu bagaimana caranya menjual ratusan produk melalui online secara terus-menerus. Ada stasiun-stasiun atau transit-transit yang harus Anda lewati sebelum mencapai impian Anda. Setidaknya ada 3 transit besar yang harus Anda lewati. Yang pertama adalah analisa pembeli produk, ini adalah stasiun yang pertama. Kedua adalah online promotion atau OP, stasiun OP, online promotion. Di dalamnya ada internet marketing atau digital marketing. Basically pada dasarnya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah online selling. Jadi urutannya adalah Anda bisa mencari dulu, menganalisa dulu pembeli Anda siapa, produk Anda bagaimana, baru melakukan promosi. Dan kalau sudah promosi, jangan lupa ilmu melakukan promosi dan ilmu melakukan penjualan itu berbeda. Jadi Anda harus memiliki juga ilmu penjualan. Nah, ini adalah 3 stasiun utama. Nanti di dalamnya ini akan ada peta tersendiri di setiap stasiun ini. Ketika kita misalkan ke bandara saja, ketika Anda memilih pesawat untuk jurusan tertentu, negara tertentu, Anda kadang-kadang diminta untuk pergi ke gate atau gerbang yang berbeda dibandingkan dengan negara lain atau dari maskapai penerbangan lain. Ini pun sama, di setiap stasiun ini ada peta lagi nanti di sana. Di setiap transit ini juga ada peta lagi di dalamnya, karena ini luas sekali di setiap stasiun besar ini untuk mencapai impian Anda. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, fungsi dan tujuan dari setiap stasiun ini apa? Apa sih tujuannya setiap stasiun itu? Ada tujuannya sehingga Anda tidak bingung nantinya kalau sampai di stasiun itu Anda ngapain nih. Langkah-langkah akan kita jabarkan tentunya, tetapi niat Anda di stasiun itu apa? Tujuan Anda di stasiun itu apa? Itu penting sekali. Nah, itu yang harus kita ketahui saat ini. Pada stasiun APP ini, analisa pembeli dan produk, tujuan Anda, niat Anda adalah menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda dan mengalahkan kompetitor. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya, hanya ada 3. Di sini ada tujuan Anda adalah 3 hal ini. Menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda, dan mengalahkan kompetitor Anda. Ini adalah niat Anda. Ini adalah tujuan dari stasiun ini, stasiun APP ini. Selanjutnya, stasiun yang kedua adalah online promotion atau promosi online. Di dalam promosi online ini, Anda memiliki satu tujuan utama, yaitu mempromosikan keunikan dan kelebihan produk Anda kepada sebanyak mungkin orang yang tepat. Jadi tujuannya ini adalah menemukan keunikan dan kelebihan terlebih dahulu, kemudian siapa nih yang tepat nih untuk produk Anda. Jadi Anda tidak serta-merta
Tidak seenaknya berpromosi, pengennya semua orang tahu produk Anda. Belum tentu semua orang membutuhkan produk Anda. Misalkan Anda menjual yang namanya obat sakit gigi. Tidak semua orang sakit gigi, tetapi Anda ingin agar orang-orang yang sakit gigi dapat mengetahui solusi dari produk Anda. Maka dari itu ada kata-kata tepat dan cocok dengan produk Anda atau membutuhkan produk Anda. Jadi jangan asal promosi di stasiun ini. Ada dua halnya yang harus ditemukan, keunikan, kelebihan, dan orang yang memang butuh akan produk Anda. Stasiun yang ketiga apa sih tujuannya? Nah, orang-orang yang udah pada kenal nih sama produk Anda, kita harus membuat mereka menjadi yakin untuk membayar, kemudian membeli kembali dari Anda. Bukan cuma yakin untuk membeli bayar sekali aja ya, tetapi harus membeli kepada Anda berulang-ulang kali. Jadi ini adalah 3 stasiun yang harus kita kuasai, 3 stasiun yang harus kita pahami seluk-beluknya sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir kita itu menjual produk, ratusan produk setiap bulannya. Dan saya memang mengingatkan ke teman-teman untuk menjual ratusan produk setiap hari itu bukan sesuatu yang mudah, maka jalannya pun juga barangkali lebih panjang daripada sekedar jualan. Orang yang bisa jualan online banyak, orang yang ya 1-2 kali laku ya ada dan banyak. Mungkin Anda tidak memerlukan langkah-langkah ini. Tetapi kalau tujuan Anda besar, tujuan Anda langgeng, tujuan Anda luas, kita memang memerlukan usaha yang lebih. Kita memang membutuhkan langkah-langkah yang lebih. Kita membutuhkan para mentor, orang-orang yang telah setidaknya sampai terlebih dahulu sebelum kita. Sehingga perjalanan kita menjadi terarah. Bayangkan, setiap orang jalan bayangkan ya, misalnya Anda ingin menemukan yang namanya matahari terbit. Matahari terbit di mana? Ya, di timur kan? Tetapi Anda menguber matahari terbit itu ke arah barat. Anda bisa menemukan dan melihat matahari terbit itu lewat arah barat, tetapi Anda harus keliling satu bumi dulu. Mereka yang mencari matahari terbit melalui arah timur, mereka akan bisa menemukan lebih cepat. Nah, kita berusaha untuk menemukan lebih cepat bagaimana caranya untuk menjual ratusan produk ini, tetapi tidak mudah teman-teman. Saya harus katakan tidak mudah. Ini berdasarkan pengalaman kita selama 10 tahun terakhir ini. Selanjutnya, di dalam stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk yang laris dan tepat untuk Anda, di sini ada stasiun-stasiun lagi yang harus Anda lewati. Jadi tidak serta-merta begitu saja kita oke, udah paham itu. Nah, di stasiun ini kita akan melakukan hal-hal yang telah menjadi tujuan utama kita. Yang pertama, kita ada dalam posisi nih. Barangkali Anda sudah memiliki produk, barangkali Anda juga bingung mau menjual produk apa. Nah, stasiun ini cocok banget untuk Anda yang belum tahu untuk menjual produk apa. Cocok banget untuk Anda yang baru memulai bisnis secara sampingan. Cocok banget stasiun pertama ini untuk Anda juga yang nggak yakin produk Anda itu laku apa enggak nih secara online. Tapi bagi Anda yang udah yakin akan produknya, mungkin Anda bisa melewati stasiun ini, materi ini, Anda bisa langsung pada bagian promosi secara online, dan kemudian bagaimana melakukan penjualan secara online. Anda bisa lompat ke 2 stasiun berikutnya. Tidak ada salahnya tentunya kalau Anda ingin mempelajari stasiun ini juga, sehingga Anda bisa memiliki gambaran bagaimana sih belakangan ini orang-orang menemukan produk yang laku dijual secara online. Jadi tahapannya begini, yang pertama-tama ada stasiun menemukan produk yang laris, namanya stasiun MPL ya. Stasiun yang kedua adalah stasiun USP&C, bagaimana menemukan keunikan yang mengalahkan kompetitor Anda, ya, mengalahkan kompetitor Anda dengan cara melakukan pengecekan terhadap kompetitor Anda. Selanjutnya, stasiun yang selanjutnya adalah stasiun TTM. TTM ini adalah test the market, laku atau enggak nih produk Anda. Di yang kedua awal ini adalah asumsi loh. Ini masih asumsi, mau bagaimanapun caranya berdasarkan pengalaman tetap juga asumsi. Ujung-ujungnya Anda harus melakukan tes market. Benerankah kira-kira produk Anda ini memang dibutuhkan oleh market? Jangan-jangan secara asumsi oke, di dalam gambaran pikiran Anda oke, tetapi ketika Anda jualan ternyata gagal. Kenapa stasiun ini penting teman-teman? Banyak sekali pebisnis yang main langsung hajar aja, dia langsung memiliki toko, dia langsung punya stok produk yang banyak, tiba-tiba setiap hari sulit untuk melakukan penjualan, stoknya udah expire,
tagihan untuk sewa gedungnya juga sudah hadir, dan gajian untuk para stafnya juga harus dibayar dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa melakukannya itu, dan akhirnya bisnisnya tutup. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, sebelum memproduksi produk Anda, pastikan dulu kepada market Anda. Kadang-kadang ya, orang-orang misalnya Anda telah melakukan tes ke orang lain dan orang bilang bahwa produk Anda bagus dan sebagainya. Selama orang itu belum diminta untuk membayar, Anda tidak bisa yakin bahwa produk Anda itu bagus atau tidak. Ketika orang itu membayar produk Anda, itulah tanda bahwa Anda bisa langsung lompat melakukan produksi. Apalagi jika Anda bisa melakukan produksi ya, yang dimana orang-orang sudah inden dulu kepada Anda belum melakukan produksi. Orang membayar DP dulu, Anda baru melakukan produksi. Seperti yang Anda sudah ketahui, sistem ini banyak sekali, bagaikan orang-orang yang menjual apartemen, rumah, dan sebagainya, di mana mereka menjual uang muka dulu, dengan uang muka itu mereka melakukan produksi, sehingga kemungkinan mereka rugi menjadi lebih kecil. Maka dari itu, stasiun TTM ini sangat penting buat Anda. Mari kita lanjut di stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk laris. Menemukan produk laris yang tepat untuk Anda dan terbukti dibutuhkan pasar. Jadi yang disebut dengan tepat untuk Anda ini apa? Tepat untuk Anda tuh begini. Kadang-kadang Anda menjual sesuatu yang tidak Anda sukai. Akibatnya di tengah jalan ketika ada masalah, Anda kemudian berhenti begitu saja. Tetapi kalau Anda menyukai produk tersebut, Anda juga memiliki latar belakang yang cocok pada produk tersebut, meskipun Anda tidak mengetahui seluruh seluk-beluk dari produk tersebut, Anda tergerak, Anda termotivasi, Anda memiliki semangat untuk mencari tahu setiap bagian dari produk itu, setiap sisi-sisinya, ujung-ujung dari produk itu, masalahnya apa, terus kemudian peluangnya apa, bagaimana mencari supplier, bagaimana mencari pembeli, bagaimana mengetahui kebutuhan orang. Anda akan tergerak untuk menganalisa itu semua. Tetapi kalau produknya nggak tepat, Anda tidak memiliki gairah, semangat, motivasi untuk melakukan riset, untuk belajar pada orang-orang yang akan nantinya membeli produk Anda, akibatnya Anda bisa berhenti di tengah jalan begitu saja. Dan kemudian yang kedua, ini ada kata yang penting, terbukti. Nah, di online ini, di zaman digital ini, semua asumsi itu harus dibuktikan. Memang benar-benar dibutuhkan pasar atau tidak? Memang benar-benar orang bakal memberi produk Anda atau tidak? Apakah produk ini cenderungnya menurun atau akan menaik selanjutnya? Nah, semua ini bisa dibuktikan karena sekarang banyak sekali alat-alat, aplikasi-aplikasi yang dapat membantu Anda sehingga Anda pada saat itu dengan mudahnya Anda bisa menganalisa asumsi Anda tepat atau tidak. Mari kita pelajari stasiun yang pertama ini. 3 cara menemukan produk yang laris melalui hobi atau keahlian. Keahlian Anda apa dari hobi atau keahlian? Kedua, solusi atas masalah-masalah yang Anda hadapi atau yang orang-orang hadapi. Ketiga, melalui analisa kebutuhan atau market. Ini ada 3 nih. Dan kemudian kalau kita lihat semuanya, di sini ada bagian-bagian. Saya menandakan ini S, G, dan X. Apa sih ini semua? Sebelum membahas sampai itu, kita bahas dulu ya. Cara menemukan produk yang laris pertama-tama adalah dari hobi Anda dulu misalnya. Anda memiliki hobi tertentu dan kemudian bisa menemukan produk Anda dari sana. Banyak sekali orang yang membangun bisnis awalnya adalah dari hobi dia. Terus yang kedua adalah problem solving. Nah, ini problem solving adalah dari permasalahan yang dihadapinya sendiri atau banyak dihadapi oleh lingkungannya, dan kemudian dia mencari solusi terhadap masalah itu, dan solusinya itulah yang menjadi bisnis dia, menjadi ide bisnis dia. Dan yang ketiga ada orang-orang yang nggak ada hobi, nggak ada tujuan, nggak ada permasalahan di dia dan lain sebagainya, tapi dia melihat market ada kebutuhan. Dan kemudian dia cari aja suppliernya dan langsung dijual ke market tersebut. Jadi bukan lingkaran yang pertama dan kedua ini, tapi berdasarkan kebutuhan saja. Nanti kita akan melihat contoh orang-orang, kita akan mempelajari orang-orang yang menceritakan bagaimana dia menemukan produknya berdasarkan hobi. Bagaimana orang itu menemukan produknya berdasarkan problem solving. Dan yang ketiga, bagaimana orang yang dia kagak peduli
dengan hobinya atau dengan problem solving, tapi dia melihat, wah ini ada yang tertarik nih, banyak orang butuh akan produk itu, dan kemudian akhirnya dia menciptakan produk tersebut, mencarinya dari supplier dan menjualnya. Nah, ini ada 3 huruf, ada S, X, dan G. S ini artinya silver. Kenapa disebut silver, teman-teman ya? Karena silver ini adalah persilangan atau irisan antara kedua hal ini dengan market. Kalau yang X ini adalah irisan yang tidak ada hubungan dengan market. Jadi maksudnya begini, bisa jadi Anda hobi pada sesuatu, bisa jadi Anda menemukan produk Anda karena hobi, tetapi belum tentu passion itu jadi profit. Karena passion itu menjadi profit, ada untung, bisa menjadi bisnis hanya jika ada yang membutuhkan, ada pasarnya. Problem solving juga bisa jadi bagi Anda sesuatu itu bermasalah. Misalnya saya nggak tahu Anda memiliki masalah-masalah pribadi, tapi bagi orang lain hal tersebut barangkali bukan masalah. Sehingga kalau Anda membuat bisnis dari sana dan orang-orang atau market ini tidak membutuhkan, maka akibatnya produk Anda menjadi X silang ini, tidak ada yang membeli. Jadi Anda harus selalu mengecek berdasarkan hobi kah, berdasarkan problem solving kah, kepada marketnya ada nggak? Nah, yang kedua adalah sisi bagian silver ini. Kenapa silver dan kenapa cukup baik? Karena problem solving dicek dulu, marketnya ada nggak? Kalau ada ya bagus, daerah ini adalah daerah yang bagus. Kemudian kedua, hobi. Ini saya punya hobi dan ada nggak market calon pembelinya? Misalnya saya suka travel dan kemudian saya menjual tiket untuk pesawat. Ada marketnya, marketnya besar, berarti hobi saya cocok dengan marketnya. Nah, ini adalah S. Nah, yang G ini apa? Nah, yang G ini menarik banget. Yang G ini adalah produk itu adalah hobi Anda. Dan kemudian merupakan penyelesaian masalah dari solusi dari sebuah masalah. Di saat yang sama marketnya juga ada. Nah, yang G ini enak. Karena kalau Anda mengerjakan sesuatu yang berdasarkan hobi, Anda akan memiliki energi yang seperti tidak pernah habis. Dan Anda akan memiliki motivasi, semangat untuk mencari tahu tentang produk itu sampai dengan akar-akarnya. Dan kalau problem solving ya orang-orang dengan mudah dan ingin membeli produk Anda ya. Contohnya ya problem solving banyak sekali produk-produk yang laris yang benar-benar bertahan lama karena problem solving, seperti aplikasi ojek online, aplikasi mobil transportasi online, aplikasi pembelian tiket pesawat online. Itu memang problem solving yang dihadapi banyak orang, problem-problem yang dihadapi banyak orang. Jadi pilihannya ada 3 nih. Ketika Anda memiliki sebuah pertanyaan, gua gimana ya caranya memulai sebuah bisnis? Ya ada 3 cara, bos. Ada 3 cara nih. Caranya Anda adalah lihat aja di hobi Anda. Hobi Anda gimana? Kedua, saya nggak mau dari hobi deh. Saya mau hal lain, ada nggak? Ya Anda menemukan masalah nggak? Anda melihat sesuatu. Anda melihat bahwa orang-orang, contohnya ini deh, AirAsia. Bagaimana AirAsia menciptakan maskapai penerbangan yang murah? Karena dia mengetahui bahwa banyak orang ingin terbang, ingin menikmati pesawat, mengalami pesawat, tapi pada saat dulu harganya mahal. Lalu dia karena melihat problem itu, kemudian harga pesawat diturunkan dengan menurunkan banyak hal juga tentunya ya, fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini adalah problem solving. Dan kemudian ya marketnya besar banget, akibatnya laku. Yang ketiga, bisa jadi nih, Anda tidak ada urusan sama semua itu, tapi Anda melihat bahwa banyak orang yang butuh sesuatu. Misalnya dulu pernah ada orang-orang butuh yang namanya yang untuk ngecas handphone itu seperti baterai itu, saya sampai lupa namanya. Terus kemudian Anda menjual produk itu, kebetulan orang-orang butuh, ya Anda mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, itu adalah ketiga cara. Jadi sekarang Anda sudah tidak bingung ketika Anda mencari produk pertama saya apa nih? Yaitu dari 3 hal ini Anda bisa ambil salah satu cara yang cocok. Kalau bisa menggabungkan ketiganya, yang di sini yaitu yang paling bagus banget ya. Jadi ada 3 cara untuk menemukan produk Anda. Nah, mari kita masuk untuk membahasnya satu persatu. Pertama adalah menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Kita akan mendengarkan kisah nyata sendiri. Ini salah satu orang yang kami telah interview juga, yaitu namanya Mas Henry, yang latar belakangnya adalah seorang politikus. Tiba-tiba dia melepaskan karir politiknya di DKI dan menjadi seorang yang mampu menyelenggarakan kejuaraan dunia di bisnisnya ya. Apa sih bisnisnya? Jadi gini,
ceritanya dia itu senang yang namanya sepeda, dan kemudian sepedanya karena senang sepeda, kemudian dia mendirikan toko sepeda. Tapi ternyata banyak banget orang yang diriin toko sepeda dan penjualan dari toko sepedanya menurun. Dia tidak berhenti di sana, dia kemudian menciptakan sebuah bisnis di seputar sepeda itu, yaitu yang namanya bike messenger, yaitu mengirimkan barang-barang menggunakan sepeda. Pertama saya dengar, wah ini orang gila apa ya? Udah ada Gojek, udah ada yang lain yang ngapain ngirimin barang pakai orang pakai sepeda. Ternyata ada perusahaan-perusahaan yang memang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan lingkungan. Mereka sangat go green banget. Mereka membutuhkan layanan-layanan dari Westbike ini. Dan mereka maunya dikirimin barang menggunakan fasilitas dari Henry ini. Berkembang dan kemudian sampai-sampai dia katanya tidak sanggup untuk menerima order karena terlalu banyak ordernya, setelah salah satu pengiriman raksasa di Indonesia menggandeng dia untuk mengirimkan barang-barang yang diminta oleh pemilik barangnya itu adalah harus go green, pokoknya pengiriman yang nggak mau pakai motor, nggak pakai mobil. Akibatnya dia mendapatkan order tersebut. Mari kita simak bagaimana menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Mas Hendy, bisa ceritain pengalamannya, latar belakang dalam bisnisnya. Tadi kan dalam diskusi sempat muncul bahwa punya latar belakang justru di politik nih. Bisa sedikit sharing aja. Oke, kalau saya dulu kuliahnya FISIP ya, belajar ilmu politik. Terus pada saat itu 98 kan lagi tahun politik tuh kan, kan lagi, wah seru juga ya belajar politik ini tentang ilmu. Akhirnya saya belajar dari situ. Lalu emang dari SMA, dari SMP kali emang pengen punya cita-citanya, dia emang nggak punya cita-cita yang terlalu spesifik gitu. Intinya cuman saya pengen jadi pengusaha, saya pengen punya usaha sendiri. Cuman ya karena pada saat itu kan ya belum punya modal segala macam, ya udah dari tahun 2000 itu saya kerja sama orang dari trading batu bara pas saat itu, terus pindah ke properti developer. Terakhir saya di 2009 sampai 2014 itu di tenaga ahli di Komisi B DPRD DKI. Pada saat kerja waktu itu sempat mau usaha apa, bisnis apa, dari apa ya, dari hasil alam apa tuh nggak berhasil lah, nggak menemukan jalannya lah gitu. Udah emang kayak mungkin tidak boleh menyerah. Itu satu kunci sih, tidak boleh menyerah. Jadi tetap mau jatuh, mau gagal, terus berusaha coba lagi, kita mengeksplor lagi diri kita sendiri. Akhirnya 2009 saya jalannya masuk di DPRD DKI. Pada saat itu pekerjaannya kan ya seperti ya monoton lah. Saya akhirnya mulai lagi hobi saya bersepeda. Pada saat itu lagi tren fixed gear, saya mulai lagi sepedaan. Terus lucu juga nih, saya bikin toko. Saya punya di sini nih. Pada saat lagi tren itu kita bikin toko sepeda fixed gear itu yang spesifik, terus sepeda fixed gear gitu. Jalan, terus trennya meredup 2012. Saat 2012 trennya meredup, sayang nih komunitas udah terbentuk. Akhirnya saya rubah bisnisnya dari toko sepeda jadi jasa pengantaran kurir ini, karena saya pelajarin kultur sepeda fixed gear ini, ketemu yang namanya bike messenger service. Janganlah 2000 sambil dua kaki lah kasarnya kan. Ini dijadikan sampingan. Kok yang di sini jalannya lancar-lancar ini, alhamdulillah jalannya itu ada aja. Terus saya lihat menjanjikan. Saya sama partner saya melihat ini peluangnya bagus karena kita sebagai pionirnya, karena kita yang membangun kultur sepeda, kurir sepeda ini. Jalan terus pendapatan lumayan. Akhirnya saya pamit, bilang sama istri. Pada saat itu saya minta izin, kayaknya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Kamu siap terima resikonya. Kalau namanya usaha sendiri pasti ada jatuh, ada bangun, yang dimana juga pendapatan udah tidak akan stabil seperti belakangan kemarin, karena per bulan jelas gitu ya. Istri saya bilang ya apapun yang ini saya dukung, ya udah
terus dari situ saya mulai untuk usaha sendiri ini. Ya totalitas saya di sini. Yes. Gitu. Sebelum memulai praktek nih, ada satu hal lagi. Apa sih yang Anda ingin ketahui ketika melakukan market research tadi berdasarkan alat-alat tadi? Kebutuhan per bulannya gimana? Lifetime value-nya gimana? Masa bermanfaat produk itu bagi si pembeli itu berapa lama? Ada produk-produk yang cuma dibeli sekali kemudian tidak dibutuhkan lagi. Contohnya jasa yang paling gampang ya, jasa sunat. Tidak ada orang yang disunat minta sebulan sekali disunat kan, sekali sunat selesai. Maka produknya kalau cuma sunat aja berarti dia harus menunggu orang lain lagi yang membutuhkan sunat. Nah, tapi kalau produknya dia terus menerus, misalnya produk yang terus menerus yang paling gampang adalah kebutuhan alat mandi. Tiap kali orang membutuhkan alat mandi dan setiap orang akan terus-menerus membutuhkan alat mandi tersebut, sabun, sampo, sikat gigi, odol, dan lain sebagainya sepanjang hidup dia. Sehingga kalau Anda mendapatkan seseorang sebagai pelanggan, ada kemungkinan pelanggan itu akan bertahan seumur hidup. Nah, itu produk itu sangat luar biasa buat Anda, bisnis Anda bisa langgeng. Terus kemudian trennya gimana? Seperti tadi, apakah datar, naik, atau turun? Itu yang harus Anda ketahui. Sebelum memulai menggunakan Google Keyword Planner, yang terpenting adalah Anda wajib memiliki email Gmail, bukan Yahoo dan bukan email lainnya. Karena Google mempersilahkan hanya kepada mereka yang memiliki akun Gmail untuk menggunakan fasilitas Google Keyword Planner. Mudah sekali Anda membuatnya, gratis. Pelajaran pertama kita untuk menggunakan Google Keyword Planner, kita mulai dengan pertama-tama Anda tulislah di kotak ini Keyword Planner. Kemudian klik Enter di sini. Setelah Anda klik, maka akan muncul hasil sebagai berikut ini. Mohon maaf, akan muncul hasil seperti berikut ini. Dan kliklah alamat yang adwords.google.com Keyword Planner. Ketika nanti Anda klik Google Keyword Planner, maka akan muncul tampilan untuk Anda, yaitu halaman awal. Halaman awal Google Keyword Planner tampilannya seperti ini. Ketika Anda mengklik dan tampilannya seperti ini, ketahuilah Anda sudah mulai masuk ke halaman Google Keyword Planner. Pada bagian halaman ini, yang perlu Anda lakukan adalah mengklik salah satu dari dua tombol sign in ini. Silakan Anda mengklik salah satu. Jika Anda sudah mengklik tombol berikut, maka akan kembali muncul tampilan seperti berikut ini. Jika tampilannya seperti yang Anda lihat di layar, maka Anda sudah benar. Masukin alamat email teman-teman, karena tadi kita sudah sign in, kita kliknya sign in, jadi udah otomatis terisi dengan alamat email kita. Kemudian website ya teman-teman, di sini kita bisa diisi random dulu. Saya di sini diisi ini ya, www.babastudio.com. Nah, alamat website ini nanti bisa kita rubah lagi. Nah, ini klik yang yes saja.
Kalau sudah, klik continue. Di sini isiannya teman-teman. Nah, ini your budget. Nah, di sini nanti budgetnya adalah akumulasi ya. Misalnya per hari teman-teman mau beriklan berapa ratus ribu atau berapa juta misalnya. Ini adalah perencanaan dulu ya teman-teman ya. Nah, ketika aja di sini misalnya 200 ribu deh. Tuh, 3. Nah, 200 ribu. Sudah, klik save. Kemudian lokasinya ini pilih let me choice. Nah, sini bisa dimasukkan nama daerah, misalnya DKI Jakarta. Jakarta, Indonesia. Kemudian klik save lagi. Lalu ke bagian network ini. Nah, displaynya ini merupakan tampilan iklannya. Nanti ini jangan di checklist. Nah, kalau di checklist nanti tampilin Google ada di sebelah kiri ini, di mesin pencarian Google-nya. Ini kalau yang defaultnya seperti ini di sini. Klik save. Kemudian set your budget atau biayanya ini pilih yang automatically aja ya, yang ini. Nah, yang keempat adalah iklannya di sini. Nah, tadi websitenya kan Baba Studio. Nah, landing page ini adalah yang menuju ke halaman websitenya Baba Studio. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada orang yang searching, nanti kan dia muncul di halaman pencarian Google. Nah, nanti ketika orang klik ininya, nanti mengarahnya ke halaman landing page. Nah, headline 1 ini di sini. Misalnya tadi jasa SEO. Nah, di sini akan berubah. Kemudian yang headline 2 itu yang sampingnya sini. Jasa kursus website. Oke, teman-teman. Nah, description ini adalah nanti deskripsi iklannya di sini. Nah, jasa pembuatan website dan jasa kursus website. Kalau sudah, silakan klik save dulu. Setelah itu klik save and continue. Nah, setelah loading selesai, kita bisa lanjutkan lagi sini. Nah, akun tabnya ini kita rubah aja yang individual. Kemudian NPWP ini opsional, bisa diisi, bisa diganti. Nah, nama dan alamatnya ini nanti kita bisa diisi dengan nama, misalnya nama perusahaan teman-teman atau juga nama teman-teman juga boleh. Nah, di sini saya isi Baba Studio, alamatnya Grand ITC Hijau Blok Sapir. Ini alamatnya nanti boleh diisi sama alamat teman-teman ya. Pada bagian how you pay ini kita rubah. Kalau kita pilih automatic, kita harus memasukkan kartu kredit. Nah, karena di sini kita hanya baru perencanaan, jadi kita pilih yang manual payment. Nah, pada payment method ini kalian teman-teman silakan pilih yang money transfer. Kalau sudah, silakan checklist yang I agree
Kita periksa kembali apakah ada yang terlewatkan. Jika tidak, silakan klik finish and create ad. Kita tunggu sebentar. Nah, ini klik yang ini aja, klik yang tanda X ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ya, kalau sudah berarti akun AdWords-nya sudah berhasil kita buat. Klik yang go to your account. Klik sini. Oke, silakan diklik. Seperti yang Anda lihat di layar, maka Anda sudah benar. Selanjutnya, kliklah tombol berikut. Pilihlah menu Keyword Planner. Anda akan masuk ke halaman yang sesaat lagi akan Anda lihat sebagai berikut. Jika benar, maka Anda masuk ke halaman seperti ini. Pada halaman berikut, Anda hanya perlu melakukan satu buah langkah. Anda tidak perlu mengklik tombol-tombol yang banyak ini. Anda hanya perlu mengklik satu saja. Kliklah menu berikut ini. Oke? Jika Anda telah mengklik menu berikut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan yang akan muncul bagi Anda. Ada 1, 2, 3 kolom. Dari 3 kolom ini, Anda tidak perlu yang mengisi yang 2. Oke? Anda tidak perlu mengisi yang 2 ini. Isilah yang bagian your product or service. Maka, di halaman ini, langkah yang perlu Anda lakukan hanya 3. Yang pertama, andaikan Anda ingin mengetahui banyaknya baju kerja, tulislah baju kerja di kolom ini. Tulis baju kerja, kosongkan landing page, kosongkan produk kategori, dan langkah kedua setelah menulis baju kerja adalah mengisi bagian targeting. Targeting ini apa? Targeting ini menanyakan pada Anda ingin tahunya orang yang mencari baju kerja di Indonesia kah, di Malaysia, di Singapura, negara-negara, atau di kota Jakarta saja, di Bekasi, di kota Pontianak, di kota Jayapura, di kota Medan, kota apa yang Anda ingin, negara apa yang Anda inginkan ketahui. Market dari kata yang telah Anda tulis pada kolom your product or service. Jika Anda menulis di sini makanan ibu hamil, maka kemudian Anda mengklik di sini dan menulis Jakarta saja, berarti Anda ingin mengetahui market yang berada di Jakarta. Market apa? Market makanan ibu hamil tentunya. Jika Anda ganti lagi di sini menjadi mobil, misalnya apa? Merek Avanza, merek Xenia, maka Anda ingin mengetahui orang-orang yang mencari mobil-mobil merek tersebut dan kotanya, silakan Anda pilih sendiri. Barangkali Anda bertanya, bisakah saya memilih 2-3 kota sekaligus? Jangan khawatir, Google memperbolehkan Anda untuk memilih kota sebanyak-banyaknya. Misalnya, Anda ingin mengetahui market untuk baju kerja wanita di Jakarta, Bogor, Pontianak, Jayapura, dan Medan. Tambah Surabaya misalkan. Anda dapat melakukannya. Setelah itu, bagian ketiga yang perlu Anda setting adalah bagian bahasa. Di sini adalah bagian bahasa. Anda tinggal klik tombol ini, maka akan muncul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lain sebagainya. Tentu saja di 5 kota yang tadi saya sebutkan bahasanya adalah Indonesia. Maka pilihlah bahasa Indonesia. Jika Anda telah selesai mengisi, ingat hanya 3 kolom. 1, 2, 3. Yang 2 ini tidak diapa-apakan. Kliklah tombol Get Idea berikut ini. Dengan mengklik tombol Get Idea, maka Anda akan sampai pada tampilan yang menarik, yaitu tampilan yang menunjukkan jumlah keyword yang akan Anda teliti. Nah, pada halaman ini,
sebelum Anda memulai meneliti market Anda, kliklah keyword idea berikut sehingga tampilannya berubah menjadi seperti berikut ini. Oke, inilah tampilan yang Anda cari. Inilah halaman yang Anda inginkan. Inilah halaman di mana, ingat tampilannya seperti ini, ya. Andai baju kerja, ingat kotak di atas tadi adalah kotak keyword yang bisa Anda ganti-ganti. Baju kerja saya mau tambahkan misalnya menjadi baju kerja wanita, maka hasilnya akan ada berubah di sini. Saya jelaskan satu persatu ya. Bagian atas ini adalah keyword yang tadi kita tulis di depan. Inilah hasilnya. Inilah hasil dari baju kerja. Oke, inilah hasil pencarian dari baju kerja, kotak di atas ini. Bagian kotak atas ini memuat keyword yang akan Anda research. Anda bisa mengganti-ganti keyword yang ingin Anda research. Barangkali saat ini adalah hamil, kemudian barangkali baju kerja, barangkali konsultan pajak. Apapun bisa Anda tulis untuk menggantikan keyword yang sudah terpampang di sini. Pertama-tama, penting sekali untuk konsentrasi pada bagian dalam kotak merah berikut ini. Lupakanlah tampilan bagian kanan kotak merah yang memuat tulisan medium, low, dan high. Lupakan juga kolom yang memuat IDR seperti ini. Semua itu tidak ada hubungannya dalam riset market yang segera akan kita lakukan. Semua hal di kanan ini ada hubungannya ketika nanti kita akan memasang iklan. Ingat, ini ada hubungannya nanti ketika kita akan memasang iklan. Saat ini, fokuskan perhatian kita pada informasi di dalam kotak merah berikut ini. Pada keyword dan jumlah pencarian per bulan. Bagian kiri ini adalah keyword, bagian kanan ini adalah pencariannya per bulan. Contoh, makanan ibu hamil, pencarian per bulannya 2.900. Ibu hamil, pencarian per bulannya 18.100. Jadi ada orang yang menulis kalimat makanan ibu hamil, baju hamil, sejumlah sekian per bulannya. Contoh di bagian bawah adalah salah satu keyword yaitu makanan ibu hamil yang terpampang di sini. 2.900 pencarian per bulan. Kemudian tulisan baju hamil dicari berapa nih baju hamil? 8.100 per bulan. Angka 2.900 dan angka 8.100 ini bukanlah jumlah orang yang akan membeli makanan. Saya mengulang sekali lagi, ini bukan jumlah orangnya. Ibu hamil ataupun baju hamil tersebut bukanlah jumlah orangnya. Jumlah tersebut memberitahu Anda akan banyaknya tulisan makanan ibu hamil maupun baju ibu hamil yang tertulis di kotak pencarian Google selama 1 bulan. Seperti kita ketahui, satu orang bisa menulis 3-5 kali tulisan yang sama. Maka dari itu, menurut pengalaman kami, untuk lebih amannya, jika Anda ingin mengetahui berapakah orang yang membutuhkan makanan ibu hamil, bagilah angka 2.900 ini dengan angka 5. Dan jika Anda ingin mengetahui orang yang mencari baju hamil, 8.100 ini pun dibagi dengan 5. Maka jumlah orang yang akan membeli makanan ibu hamil adalah 580. Sedangkan orang yang akan membeli baju hamil adalah 1.620. Barangkali Anda bertanya, tahu dari mana? Benar sekali, Google tidak memberitahukan hal ini.
Tetapi semua itu kami peroleh melalui pengalaman kami berdasarkan market research yang kami lakukan dan kemudian dihubungkan pada akhirnya jumlah pengunjung ke dalam website kami dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, angka-angka tadi itu adalah jumlah market Anda per bulannya. Sampai titik di sini, ketika Anda nanti sesaat lagi akan menggunakan Google Keyword Planner, artinya apa? Pertama, Anda telah tahu market yang Anda target. Misalkan Anda ingin menjual makanan ibu hamil, berarti Anda sudah tahu bahwasanya ada 2.900 pencarian per bulan akan makanan ibu hamil. Barangkali Anda menjual pula makanan ibu hamil dan baju hamil di dalam satu website yang sama. Jadi total calon customer Anda adalah 580 ditambah dengan 1.620. Cukup banyak. Itu adalah jumlah per bulan. Bayangkan jumlah per bulan di Indonesia. Setelah Anda tahu market, akan mudah sekali bagi Anda untuk menjual produk pada mereka. Langkah kedua nantinya adalah bagaimana menarik orang-orang itu yang jumlahnya 580 ditambah 1.620 atau 2.200 orang ke dalam toko online Anda. Angka yang cukup fantastik, bukan? Anda bisa menggunakan yang namanya Uber Suggest. Seperti ini, tulis ya, diklik. Kemudian kita akan masuk nih, ada halamannya nailpatel.com Uber Suggest. Kita klik di sini, maka akan tampilannya adalah seperti ini. Masukkan kata baju di sini, pilih ininya adalah web, terus kemudian pilih negaranya adalah negara yang Anda tuju. Nah, ketika tadi saya sudah mengklik ini dan mengklik look up, hasilnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada 842 keyword idea yang ditemukan untuk baju. Ternyata yang nomor 1. Nah, kalau mau mengetahui yang searching volumenya tertinggi, kliklah kolom ini. Ini dia akan merefresh dari yang pencarian terkecil atau pencarian tertinggi. Mari kita lihat. Nah, ini pencarian tertingginya adalah model baju batik. Saya mengurutkan dari yang tertinggi sampai ke bawah. Yang tertinggi adalah 135.000 pencarian, baju gamis, baju saja, baju muslim, baju couple, gamis terbaru, model baju terbaru. Nih, gamis ternyata adalah produk yang sedang rising dan juga banyak. Ternyata dari sini kita bisa tahu bahwa yang dicari justru baju gamis, baju muslim, baju kebaya, terus kemudian baju anak perempuan dan lain sebagainya. So, teman-teman sudah tahu sekarang kira-kira, baju koko Black Panther. Wah, ini juga lagi laku ternyata. Teman-teman bisa mencari produk-produk yang sedang angkanya tinggi dan juga sedang naik. Nah, andai saya mau ganti baju ini menjadi makanan ya. Makanan apa sebenarnya? Tadi kan saya ganti jadi makanan, look up, terus apa yang akan terjadi? Mari kita lihat, teman-teman sedang melakukan pencarian website dari Uber Suggest ini. Mari kita lihat hasilnya. Makanan Indonesia nomor 1 ya, of course ya, karena Indonesia. Masakan ayam, resep masakan nomor 1. Makanan masak, resep kue, makanan enak, kue kering. Nah, ternyata orang Indonesia sedang suka kue kering sama ayam goreng. Ayam goreng ya, kue kering dan ayam goreng. Jadi ketika Anda berjualan, jualan kue kering deh. Kue kering berarti makanan itu turunnya di bulan Juni, bulan Desember, dan Juli. Saya kalau di ketiga bulan tersebut akan mengimbangi dengan jual baju, misalnya dengan jual tour and travel, sehingga ketika pada bulan-bulan turun gitu, penghasilan perusahaan saya bisa diimbangi dengan adanya penghasilan dari produk lain. Kemudian kalau bertanya, jadi apa nih yang lagi laku nih? Ya ini bisa kelihatan sendiri. Kue kering dan ayam goreng. Kalau makanan enak kan nggak tahu Anda produknya apa. Kalau resep kan mungkin Anda jualan resep, buku resep yang bisa di-download juga boleh. Ya, makanan khas Bali ternyata juga banyak, makanan sehat. Nah, orang Indonesia juga sedang gandrung makanan sehat, makanan khas Sunda dan makanan penambah darah. Jadi banyak orang yang kurang darah kayaknya ya. Makanan kucing, wah ternyata makanan kucing ada 12.100 pencarian per bulan. Nah, ini menggunakan tren ini, Bapak Ibu kita semua, teman-teman semua bisa melakukan pengecekan ulang. Misalnya awalnya telah memutuskan sebuah produk tertentu,
awalnya telah memutuskan produk yang akan dijual. Cek dulu lagi tren, lagi naik apa lagi turun. Dan kalau sudah mengecek lagi produknya naik terus, ya Anda akan beruntung. Karena apa? Bulan ini mungkin yang mencari produk tersebut adalah 100, bulan depan naik jadi 150, 200. Jangan sampai mencari produk yang lagi trennya menurun. Apa sih yang produk yang trennya menurun? Macam-macam ya, banyak sekali produk yang trennya memang menurun, kan rugi sekali. Bulan depan justru penjualan makin dikit dan lain sebagainya. Jadi gunanya Google Trend adalah untuk memastikan bahwa Anda akan berjualan sebuah produk yang naik terus, naik terus, dan naik terus. Terima kasih, silahkan mempraktekkan dan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Sekarang kita akan memastikan bahwa produk yang kita telah riset, yang kita telah tentukan itu trennya sedang naik, sedang stagnan, atau sedang turun. Jadi metode pertama yang akan Anda lakukan untuk mengetahui sebuah tren dari produk itu naik, stagnan, atau turun adalah menggunakan Google Trend dan Uber Suggest. Apa yang perlu Anda siapkan untuk melakukan ini semua? Anda tidak perlu menyiapkan apa-apa, tinggal mengikuti video ini. Kenapa sih Anda ingin mengetahui sebuah produk itu sedang naik, sedang stagnan, sedang turun? Misalnya begini, Anda melakukan riset produk apa yang favorit di sebuah marketplace, atau Anda melakukan riset produk apa yang sedang dicari oleh banyak orang. Setelah Anda melakukan riset, Anda mempersiapkan website, Anda mempersiapkan suppliernya, dan Anda membeli produk tersebut. Ternyata setelah Anda jualan,
permintaan pasar seiring waktu turun terus. Karena apa? Karena Anda lupa melakukan cek terhadap tren tersebut. Kalau Anda misalnya memilih sebuah produk yang kebetulan tiap saat makin naik, tentu saja Anda yang akan beruntung karena produk tersebut ketika Anda jual pertama kali, bulan depan permintaannya naik, bulan depannya lagi permintaannya naik, bulan depannya lagi naik terus. Nah, Anda ingin mengetahui tren-trennya, ada alat-alatnya. Nah, alat yang pertama yang kita akan gunakan adalah Google Trend dan Uber Suggest. Mari ikuti cara penggunaannya. Pertama, Anda tulis Google Trend di dalam kotak Google Searching. Jadi bukalah google.com, kemudian Anda memasukkan kata ini, Google Trend. Kemudian kliklah kolom pertama ini, hasil pencarian yang pertama Google Trend. Anda akan melihat tampilannya seperti ini. Misalnya Anda ingin mengetahui tren dari makanan. Misalnya produk Anda ada hubungannya dengan makanan, atau tadi Anda telah melakukan riset keywordnya, produknya apa, Anda bisa menuliskan nama produk Anda di kotak ini. Misalnya saya pakai makanan ya. Pertama, kita memasukkan produk yang akan kita cari. Kedua, atau produk yang telah Anda riset sebelumnya Anda masukkan ke Google Trend ini, search di sana. Kedua, pilih negaranya adalah negara tujuan Anda menjual produk tersebut. Jika Anda jualnya di Amerika ya pilih Amerika, jika jualnya di Malaysia pilih Malaysia, dan jika di Indonesia pilihlah Indonesia. Anda pilih Indonesia. Makanan. Bagaimana trennya? Ketika Anda lihat di sini, ini adalah nama lokasi yang Anda ingin tahu trennya. Di sini ada bulannya berapa lama. Bahkan Anda bisa mencari tren dari 1 jam sebelumnya. Misalnya sekarang ini adalah jam 4 sore. Anda ingin mengetahui tren sejam yang lalu itu apa, sampai dengan 5 tahun terakhir, sampai dengan 2004. Dari 2004 Anda bisa mengetahui tren sebuah produk. Anda hanya tinggal memilih misalnya 5 tahun terakhir. Tampilannya mungkin barangkali akan berbeda dengan tren selama 1 tahun. Lihat, Anda bisa melihat rata-rata untuk pencarian makanan 5 tahun terakhir ini mirip-mirip ya. Di bulan tertentu menurun, justru di bulan Juli. Ini di bulan apa nih? Di bulan Juli menurun. Lucu ya. Mirip-mirip, bulannya Juli itu selalu menurun. Desember juga menurun pencarian makanan. Ini bulan apa menurun lagi? Juni. Ya, tahun 2017 Juni. Terus kemudian ini Desember. Jadi Juni dan bulan Desember ternyata terjadi penurunan dalam pencarian makanan. Lihat, menarik ya. Anda bisa melakukan riset, ternyata produk-produk makanan itu menurun pada bulan-bulan Juni dan Desember. Ini ada Agustus tahun 2013, tapi rata-rata adalah Desember. Ini Desember. Terus kemudian makanan menurun juga Juli. Terus ini kapan lagi? Desember. Jadi Desember pencarian orang akan makanan tuh menurun. Jadi siap-siap yang Anda berjualan makanan biasanya menurun di bulan Desember. Nah, di bulan Desember Anda bisa membuat program diskon atau membuat penjualan-penjualan produk lain untuk mengimbangi penurunan omset Anda. Lihat ya, 5 tahun terakhir ini bulannya mirip. Jadi untuk makanan yang selalu menurun adalah bulannya Desember, Juli, dan Juni. Siap-siap 5 tahun terakhir adalah seperti itu. Anda juga bisa membandingkan di sebelahnya. Misalnya saya masukin obat. Bagaimana tren obat 5 tahun terakhir. Lihat, ternyata pencarian obat itu 2 kali lipat dari makanan. Ya begitulah, kalau orang salah makan akhirnya membutuhkan obat. Jadi penjualan obat juga bagus teman-teman, bahkan trennya menaik. Lihat, makanan seperti ini hampir sama, tetapi tren dari obat naik terus. Kapan orang paling sedikit mencari obat? Ketika pencarian makanan menurun, ternyata pencarian obat juga menurun ya. Ini bulannya Juli juga yang nurun. Ini bulan apa? Juli juga menurun. Dan ini bulan Juni menurun. Oke teman-teman semua, kita telah belajar itu. Jadi Anda produknya apa nih? Makanan apa obat? Kalau obat juga sama makanan sama, menurunnya adalah Juni, Juli, Desember. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri. Kalau Anda mau berjualan obat, bagus, karena 5 tahun terakhir ini trennya naik terus ya. Apalagi baju misalnya. Baju. Jadi Anda bisa mengisi makanan, obat, baju, atau langsung nama produk Anda.
Kadang-kadang ya, karena pencarian akan produk tersebut yang spesifik terlalu kecil, kalau Anda taruh di sini dia nggak muncul, berarti pencariannya kecil. Nah, sekarang kita memahami skalanya. Di sini ada 25 sampai 100. 100 ini tidak menggambarkan jumlah pencarian sebulannya, tidak menggambarkan jumlah pencariannya berapa, marketnya berapa besar. Ini adalah skala yang terkecil, 25 sampai dengan 100 adalah tertinggi. Kalau Anda ingin mencarinya jumlah angkanya berapa, kita menggunakan yang namanya Uber Suggest. Kita nanti akan mengetahui caranya, tapi kita memahami dulu Google Trend ini. Ini makanan, obat, baju, dan saya tambahin satu lagi misalnya adalah jalan-jalan. Karena sekarang banyak sekali orang jalan-jalan, ya. Kita lihat, jadi yang tertinggi apa teman-teman? Ternyata pencarian obat adalah nomor 1, pencarian baju adalah nomor 2. Nah, kita kan nggak tahu nih obat apa yang dicari orang, baju apa yang dicari orang. Nah, kalau Anda ingin mengetahui obat apa yang dicari orang, baju apa yang dicari orang, nanti kita gunakan riset menggunakan si Uber Suggest. Nah, kita sudah mengetahui hal ini, interest selama 5 tahun terakhir, mari kita rubah misalnya jadi 12 bulan terakhir ya. Dalam 12 bulan terakhir kira-kira adalah seperti ini. Ini yang kuning adalah baju. Baju ini ada penurunan luar biasa pada bulan Juni. Mungkin setelah lebaran orang menurun pembelian bajunya. Nah, Anda ketika berjualan baju, siap-siap tuh di bulan Juni baju itu turun. Dan jalan-jalan mungkin naik atau mungkin turun. Jadi Anda bisa menentukan pengganti produk Anda apa, atau substitute atau pelengkap atau pembantu Anda untuk mendatangkan penjualan tambahan selain dari produk Anda sendiri. Misalnya nih, Anda jualan baju, Anda tahu tuh di bulan lebaran naik penjualannya, tapi kemudian turun habis-habisan di bulan Juni. Anda karena sudah tahu tren ini, bulan depan itu juga mungkin di bulan lebaran naik, dan bulan setelah lebaran penjualan baju Anda menurun. Maka Anda telah mempersiapkan diri dengan mencari tahu kira-kira produk apa yang naik di bulan Juni. Nah, kalau lihat interest untuk makanan, interest untuk obat dan apa sebagainya ini diurut ya. Untuk makanan itu di Bali tertinggi dan lain sebagainya. Ini kalau dibandingkan, kalau teman-teman mencari beberapa jenis produk sekaligus, maka Google memberikan perbandingan yang kira-kira paling banyak. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya detail. Nah, ini penting nih, tolong diperhatikan baik-baik. Untuk makanan, karena grafiknya tadi berwarna biru ya, semakin gelap semakin banyak orang yang mencari makanan di sana. Warnanya makin gelap, ya orang Jakarta paling banyak mencari makanan dan lain sebagainya. Orang Aceh sedikit nyari makanan. Apa yang dicari rata-rata? Yaitu ini nomor 1, rendang, makanan yang berasal dari, wah ini masa nggak tahu ya makanan rendang dari mana. Kalau dilihat ini juga penting, ini rising atau naik. Ini artinya apa? Kelima keyword ini dan sampai 25, karena teman-teman bisa klik terus sampai 25, berubah terus. Artinya yang paling tinggi adalah yang nomor 1. Ini adalah keyword-keyword yang lagi naik daun, lagi rising, lagi naik daun. Artinya apa sih naik daun? Kalau teman-teman menargetkan produk ini, ada kemungkinan ketika dia sudah menjadi top, Anda akan menjadi top seller. Artinya di produk tersebut Anda akan laku banget. Misalnya begini, kalau Anda menargetkan produk Anda di bagian yang rising bukan yang top, kan ada 2 pilihan tuh, rising dan top. Top tuh apa sih? Top tuh ini tuh pencarian yang sekarang paling tinggi nomor 1. Tetapi tulisan makanan khas ini, keyword makanan khas ini, keyword resep makanan dulunya ada di posisinya ada di rising. Next time, seiring bulan, seiring tahun, dia berpindah menjadi yang paling top. Nah, keyword-keyword pada bagian paling top ini suatu ketika akan turun karena sudah tidak terlalu tren lagi. Justru yang rising ini next time akan menjadi top. Nah, ini adalah salah satu trik, yaitu Anda menargetkan produk-produk yang sedang rising karena dia akan nextnya naik ke atas. Kalau Anda menargetkan dari sekarang, belum banyak penjualnya. Kebanyakan orang-orang berjual pada produk top. Yaitu di sini, misalnya apa nih ya, resep makanan, jualan resep cara membuat makanan sehat, makanan bayi. Ini adalah yang top. Jadi banyak sekali orang-orang sudah berjualan makanan bayi ini. Tapi kalau Anda menargetkan makanan yang lagi rising, contohnya apa? Cara memesan makanan di Grab, makanan ringan. Seperti apa makanan ringan? Makanan-makanan seperti kerupuk atau apa dan kue-kue kecil. Ini sedang rising nih.
Teman-teman kalau jualan ini mungkin 3-4 bulan, 1 tahun ke depan produk tersebut sudah menjadi top, dan di situ teman-teman sudah menjadi penjual yang sangat terkenal di Google atau di manapun. Dan kalau teman-teman memulai dari rising, biasanya saingannya sedikit ya. Jadi pahami, ini adalah petanya. Ini kedua, pilih rising atau top. Kalau teman-teman mau memilih yang lagi top-topnya juga nggak masalah ya, nggak masalah. Terus kemudian di bawah juga ada obat, dan teman-teman bisa cek lagi di bagian obat apa, obat PCC. Saya nggak tahu nih obat PCC ini obat apa, mefenamic acid nih apa. Ini adalah yang sedang rising, nextnya akan menjadi top. Ingat ya, kalau yang top apa? Oh, obat batuk. Ternyata obat batuk nih, orang Indonesia pada sakit batuk banyak, dan juga mencari obat herbal dan tradisional. Obat kuat, obat batuk dan obat kuat ternyata termasuk obat gatal juga ternyata yang paling dicari di Indonesia. Kalau baju lebaran, nah ini kan kemarin rising kan. Kalau teman-teman targetin baju lebaran udah lewat. Lalu yang topnya apa? Model baju. Nah ini teman-teman bisa memilih dari sini. Jadi sampai ke bawah semuanya ada pencariannya bisa memilih di rising atau top. Keunggulan dari rising adalah saingannya sedikit, dan nextnya ketika menjadi top, teman-teman muncul di posisi 1 karena dari awal sudah memulai ketika masih rising. Dan nantinya lebih mudah mendapatkan penjualan, dan produknya akan meledak 5-6 bulan ke depan. Kalau yang top sekarang tentunya banyak pesaing, tapi paling banyak nyarinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengetahui jumlahnya. Contoh, kita pilih salah satu ya, kita pilih baju. Oke, baju nih. Baju ini kan terlalu luas, baju apaan sih sebenarnya? Maka caranya untuk mengetahui detail angkanya, ini kan tadi angka 100 ini tidak mewakili jumlah market, jumlah pencarian itu tidak mewakili, tetapi sebagai ilustrasi saja bahwa yang tertinggi ini 100, yang setengahnya 40. Kalau mau mengetahui jumlah calon pembeli, maka kita menggunakan Google Keyword Planner atau Ubersuggest. Kalau mereka yang sudah biasa beriklan, gunakan Google Keyword Planner untuk mengetahui detail angka penjualannya. Bagi Anda yang tidak bisa menggunakan Google Keyword Planner karena tidak pernah beriklan, tidak pernah mencoba untuk membayar untuk mencari detail, Anda bisa menggunakan yang namanya Ubersuggest. Seperti ini, tulis ya, diklik. Kemudian kita akan masuk nih, ada halamannya nailpatel.com Ubersuggest. Kita klik di sini, maka akan tampilannya adalah seperti ini. Masukkan kata baju di sini, pilih ininya adalah web, terus kemudian pilih negaranya adalah negara yang Anda tuju. Nah, ketika tadi saya sudah mengklik ini dan mengklik lookup, hasilnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Ada 842 keyword idea yang ditemukan untuk baju. Ternyata yang nomor 1. Nah, kalau mau mengetahui yang searching volumenya tertinggi, kliklah kolom ini. Ini dia akan merefresh dari yang pencarian terkecil atau pencarian tertinggi. Mari kita lihat. Nah, ini pencarian tertingginya adalah model baju batik. Saya mengurutkan dari yang tertinggi sampai ke bawah. Yang tertinggi adalah 135.000 pencarian. Baju gamis, baju saja, baju muslim, baju couple, gamis terbaru, model baju terbaru. Nih, gamis ternyata adalah produk yang sedang rising dan juga banyak. Jadi kita ulang lagi, contoh di baju ya. Baju ini berarti apa? Di sini nggak kelihatan detail pencarian, dia hanya menunjukkan bahwasanya model baju itu rising banget, lagi naik, lagi top banget, bukan rising nomor 1 malah baju anak dan lain sebagainya. Tapi kan teman-teman nggak tahu angkanya berapa sih. Ternyata dari sini kita bisa tahu bahwa yang dicari justru baju gamis, baju muslim, baju kebaya, terus kemudian baju anak perempuan dan lain sebagainya. So teman-teman sudah tahu sekarang kira-kira, baju koko Black Panther, wah ini juga lagi laku. Ternyata teman-teman bisa mencari produk-produk yang sedang angkanya tinggi dan juga sedang naik. Nah, andai saya mau ganti baju ini menjadi makanan ya. Makanan apa sebenarnya? Tadi kan kalau dari depan ini terlalu global. Kalau dari tren ini kita mengetahui trennya aja dulu dan sedang naik apa turun. Tadi kita bisa tahu bahwa makanan itu turun di bulan Juni, ya kan? Makanan itu turun di bulan Juni, Juli, dan Desember. Tapi makanan apa sebenarnya yang banyak dicari? Tepatnya produk apa yang banyak dicari? Kita gunakan Google Keyword Planner atau Ubersuggest karena bisa gratis nyarinya. Saya ganti jadi makanan, look up, terus apa yang akan terjadi? Mari kita lihat teman-teman, sedang
melakukan pencarian website dari Uber Suggest ini. Mari kita lihat hasilnya. Makanan Indonesia nomor 1 ya, of course ya, karena Indonesia. Masakan ayam, resep masakan nomor 1. Makanan masak, resep kue, makanan enak, kue kering. Nah, ternyata orang Indonesia sedang suka kue kering sama ayam goreng. Ayam goreng ya, kue kering dan ayam goreng. Jadi ketika Anda berjualan, jualan kue kering deh. Kue kering berarti makanan itu turunnya bulan Juni, bulan Desember, dan Juli. Saya kalau di ketiga bulan tersebut akan mengimbangi dengan jual baju, misalnya dengan jual tour and travel, sehingga ketika pada bulan-bulan turun gitu, penghasilan perusahaan saya bisa diimbangi dengan adanya penghasilan dari produk lain. Kemudian kalau bertanya, jadi apa nih yang lagi laku nih? Ya ini bisa kelihatan sendiri. Kue kering dan ayam goreng. Kalau makanan enak kan nggak tahu Anda produknya apa. Kalau resep kan mungkin Anda jualan resep, buku resep yang bisa di-download juga boleh. Ya, makanan khas Bali ternyata juga banyak, makanan sehat. Nah, orang Indonesia juga sedang gandrung makanan sehat, makanan khas Sunda dan makanan penambah darah. Jadi banyak orang yang kurang darah kayaknya ya. Makanan kucing. Wah, ternyata makanan kucing ada 12.100 pencarian per bulan. Nah, ini menggunakan tren ini, Bapak, Ibu, kita semua, teman-teman semua bisa melakukan pengecekan ulang. Misalnya, awalnya telah memutuskan sebuah produk tertentu, awalnya telah memutuskan produk yang akan dijual. Cek dulu lagi tren, lagi naik apa lagi turun. Dan kalau sudah mengecek lagi produknya naik terus, ya Anda akan beruntung. Karena apa? Bulan ini mungkin yang mencari produk tersebut adalah 100, bulan depan naik jadi 150, 200. Jangan sampai mencari produk yang lagi trennya menurun. Apa sih yang produk yang trennya menurun? Macam-macam ya, banyak sekali produk yang trennya memang menurun, kan rugi sekali. Bulan depan justru penjualan makin dikit dan lain sebagainya. Jadi gunanya Google Trend adalah untuk memastikan bahwa Anda akan berjualan sebuah produk yang naik terus, dan naik terus. Terima kasih. Silahkan mempraktekkan dan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Contohnya harga. Kalau harganya sudah mulai turun, berarti demand-nya juga sudah mulai turun. Berarti itu produk udah sebentar lagi juga udah nggak banyak laris di pasaran. Contohnya spinner misalnya. Spinner tuh kan ya lagi hot banget ya. Tapi harganya sekarang turun drastis gitu. Bagaimana kita tahu bahwa turunnya itu udah dalam keadaan proses nggak tren? Apakah turun 10%, 5% pun itu? Mungkin bisa di atas 30% turunnya. Oke. Jadi ketika angkanya udah 30%, kita harus berhati-hati meskipun untuk produk laris. Iya, dan kalau misalnya harga kita beli itu, maksudnya harga jualnya itu udah malah di bawah harga kita beli. Ibaratnya kita udah rugi kan, jadi udah nggak profitable lagi gitu. Wah, keren, tipsnya keren. Hai Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video-video dari Tech4ID. Semua kontributor di sini memberikannya dengan cuma-cuma karena mereka peduli dengan Indonesia. Tech4ID adalah teknologi untuk Indonesia. Bukan cuma konten-konten seperti ini yang bisa kalian dapetin, kalian juga bisa mendapatkan beasiswa di mana kalian bisa belajar gratis untuk programming, digital marketing, dan juga UX UI design. Kita tahu bahwa sekarang adalah eranya digital. Kadang-kadang kita hanya menjadi konsumen aja. Tech4ID ingin memberikan solusi untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang SMK, baru lulus kuliah, baru lulus SMK, kita memberikan beasiswa untuk 1000 digital talent. Teman-teman bisa mendaftar di www.tech4.id/beasiswa, daftarkan nama kamu, submit kartu mahasiswa, terus kemudian semua data yang dibutuhkan di sana. Dan kita akan memberikan pendidikan gratis selama 3 bulan. Ketika kalian lulus, kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan dalam bidang digital. Kalian tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Silakan daftar di sana. Dan selain daftar, kalau kalian ingin berkontribusi dalam gerakan ini, gerakan demi Indonesia, di mana para expert, para sekolah-sekolah, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang siap menerima kalian bekerja nantinya telah memberikan waktu, uang, dan tenaga demi terwujudnya gerakan beasiswa 1000 digital talent ini. Kamu juga bisa berpartisipasi. Kamu bisa memberikan donasi, atau kamu pun bisa men-share video, men-share informasi tentang beasiswa ini ke sebanyak mungkin teman-teman kamu. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Tech4ID.
Teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk kita semua. Salam Indonesia.